Shalom semuanya, kembali lagi pada video praktikum IPA di SD. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melania Bles Elastika Hulu, NIM 859900661, UPBBJ, UTM dan Pokjar Salut Alasa. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan melakukan video praktikum IPA di SD, yaitu yang pertama sifat cahaya. Percobaan pematulan cahaya pada cermin datar. Dan yang kedua, lensa cambung dan cermin cekung. Dan yang ketiga, mata, itu pupil mata manusia dan pupil mata pada hewan, yaitu kucing. Videonya sebagai berikut. Dan bahan yang perlu disediakan ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung. Ini saya menggunakan belakang sendok sayur. Kemudian cermin cekungnya saya menggunakan depan sendok sayur atau centong. Kemudian ada lampu senter, busur derajat, kertas putih, ada lilin, kemudian ada layar, dan ada celah cahaya. Oke, langkah pertama saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya akan menyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya, dan di sini kita lihat tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 20 cm, sedangkan celah cahaya dengan cermin adalah 40 cm. Ini dapat kita lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar. Dan di sini cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter sehingga menghasilkan besar sudut 180 derajat. Langkah selanjutnya, untuk posisi senter kita rubah di sini. Lalu cahaya senter melewati celah cahaya menuju ke cermin datar. Dapat kita lihat adanya sudut datang dan sudut pantul dari cahaya senter. Selanjutnya kita akan menaruh lilin di antara celah cahaya dan cermin datar. Di sini bayangan dari lilin saat posisi menjauh dari cermin datar, bayangan terlihat besar tapi tidak terlihat jelas. Dan saat kita dekatkan, kita geser menuju mendekati cermin datar, bayangan dari lilin semakin terlihat jelas dan ukurannya hampir menyerupai benda asli dari lilin. Pada percobaan berikutnya, kita akan menggunakan cermin cekung dan cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung di layar tidak ada terlihat adanya bekas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekat ke arah cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat tanda adanya berkas cahaya karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya.
percobaan berikutnya kita akan menggunakan cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar. Tidak ada berkas cahaya terlihat di layar. Terdapat berkas cahaya dari cermin cekung, namun tidak jelas. Oke, percobaan kedua kita akan melakukan dengan jarak 3 cm. Terlihat jelas, cahaya terlihat jelas pada layar. Percobaan jarak ketiga dengan cermin cekung dengan lilin adalah 1 cm. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangan maya tegak dan sama besar. Benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin serta akan memiliki sifat maya, tegak dan diperkecil. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Nah, pada video praktikum yang kedua yaitu mengenai mata, di mana pada kegiatan praktikum yaitu percobaan bintik pada buta. Ada pula tujuan dari percobaan bintik buta ini yaitu mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta dan menentukan jarak benda yang Anda lihat atau yang saya lihat yang bayangannya dapat mengenai bintik mata. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1. Gambar A dan B. 2. Alat tulis dan penggaris. Ketiga, tabel pengamatan yang ada di buku modul. Nah, langsung saja pada percobaan atau cara kerjanya ya teman-teman. Percobaan bintik buta, itu langkah pertama kita ambil label A yang sudah kita kasih atau yang sudah kita tulis, tanda positif dan bundaran hitam besar. Lalu kita tempelkan di dinding, lalu kita ambil penggaris, kita tempelkan, lalu kita ukur sepanjang 60 cm. Lalu tangan kita tutup mata kiri kita. Lalu pandangan atau mata kanan kita akan kita pusatkan pada tanda plus. Pada jarak 60 cm, tanda plus atau bundaran hitam masih terlihat jelas. Dan saya mencoba untuk lebih mendekat dan tetap pusat perhatian saya atau mata saya tetap pada tanda positif. Di 35 pandangan saya atau pusat perhatian saya masih di tanda plus dan bundaran terlihat jelas. Pada 24 cm, di sini pusat perhatian saya masih tetap pada tanda plus, sedangkan bundaran hitam terlihat sedikit buram. Nah, pada 6 cm, perhatian saya masih tetap ya teman-teman pada tanda positif, sedangkan
bundaran hitam tidak terlihat sama sekali. Nah, setelah itu catat hasil pengamatan Anda pada lembaran pengamatan yang ada di tabel buku modul akhir. Pada bintik butak yang kedua, ambil ya yang sudah labelnya B, lalu kita tempelkan pakai pen kaptor. Seperti yang pertama tadi, kita taruh label B di dinding, lalu kita ukur pakai pengukur atau pensil pengukur yang ada ukurannya. Kita ambil, kita taruh tangan kita pada mata kiri kita, dan dengan mata kanan kita pandanglah tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata Anda. Secara perlahan-lahan dekatkanlah gambar ke arah muka. Oke. Mata kita tertuju pada tanda plus. Ini jarak 60 cm, dan secara perlahan-lahan saya akan mendekatkan wajah saya pada tanda plus. Nah, di sini 30 cm. Panjang dan pendek masih terlihat sangat jelas. Di jarak 30 cm, tetap pusat perhatian kita pada tanda plus, dan saya lihat tanda datar pendek agak terlihat sedikit jelas. Di jarak 20 cm, pusat masih pada tanda plus, sedangkan datar panjang dan pendek agak sedikit buram. Dan di sini saya lihat datar pendek tidak terlihat. Dan semakin mendekat, di sini dua-duanya datar panjang dan pendek tidak terlihat, hanya terlihat tanda plus. Sekian. Sekarang kita matikan, buka tangannya yang satu. Buka dua-duanya.